Wuhan, Cina kembali lockdown. Kota yang disinyalir jadi tempat pertama penyebaran COVID-19 atau virus corona itu kembali menerapkan karantina wilayah. Keputusan untuk karantina wilayah oleh otoritas setempat karena terdeteksi 4 kasus baru COVID-19. Di kota Wuhan yang berpenduduk 12 juta orang itu, ditemukan 2 kasus tanpa gejala saat dilakukan pengujian rutin pada tanggal 26 Juli 2022 lalu. 2 kasus lagi juga ditemukan melalui pelacakan kontak tak lama setelah perintah penguncian dikeluarkan. Cina diketahui sukses dalam penanganan COVID dan pencabutan pembatasan jauh lebih awal daripada di banyak negara lain. Kini Cina mengejar strategi nol COVID yang menjadikan seringnya dilakukan penguncian lokal daripada mencoba hidup dengan virus seperti di sebagian besar negara lain. Strategi nol COVID ini termasuk pengujian massal, aturan isolasi yang ketat, dan penguncian lokal membuat kematian jauh lebih sedikit daripada di banyak negara lain. Namun strategi tersebut menghadapi penentangan yang meningkat karena orang-orang dan bisnis terus menghadapi tekanan pembatasan. Kini penduduk setempat di Wuhan itu telah diperintahkan untuk tinggal di dalam rumah atau komplek mereka selama 3 hari setelah ditemukan 4 kasus COVID-19 tanpa gejala. Saat ini kasus infeksi mulai kembali naik di berbagai belahan dunia. Bahkan muncul beberapa subvarian baru dari virus SARS-CoV-2 tersebut. Selain varian COVID-19 Omicron BA4 dan BA5, kini para ahli telah menemukan subvarian Omicron terbaru yang memicu kekhawatiran, yaitu BA275 yang disebut Centaurus. Subvarian ini pertama kali dilaporkan di India dan telah menyebar di sekitar 10 negara, termasuk Inggris, Selandia Baru, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Menurut juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Muhammad Syahril, pemerintah Indonesia kini tengah merencanakan vaksinasi COVID-19 booster kedua atau dosis keempat. Syahril mengatakan program vaksin COVID-19 keempat kemungkinan akan diberlakukan jika pandemi berlangsung dalam jangka waktu panjang. Beberapa negara ada yang sudah memulai vaksinasi booster kedua. Di Indonesia perencanaan itu sudah ada. Pertimbangannya karena pandemi ini jangka panjang, sementara masa aktif antibodi setelah 6 tahun itu berkurang atau menurun. Syahril juga menghimbau masyarakat segera menyelesaikan vaksinasi dosis ketiga untuk meningkatkan antibodi di tengah gelombang baru Omicron. Vaksin keempat sendiri merupakan rekomendasi berdasarkan perhitungan dan pandangan para ahli. Meski begitu, program booster kedua atau vaksin keempat ini baru akan diberlakukan setelah mendapat arahan dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional.